Di sebuah negeri yang dahulu dipenuhi dengan keberkahan, hiduplah seorang alim bernama Syekh Abdul Rahman. Ia seorang ulama yang dihormati, dikenal karena kebijaksanaan dan keteguhannya dalam menyebarkan ilmu Islam. Setiap hari, di madrasah kecilnya, ia mengajarkan Al-Quran dan hadits kepada para murid yang datang dari berbagai penjuru kota. Namun, di luar sana, dunia mulai berubah, manusia semakin terlena dengan kehidupan duniawi, dan tanda-tanda yang disebutkan Rasulullah mulai tampak satu persatu. Suatu malam, Syekh Abdul Rahman duduk di dalam rumahnya, ditemani oleh dua murid kesayangannya, Hasan dan Khalid. Malam itu gelap, dan suara angin menderu dari jendela kayu yang sedikit terbuka. "Kalian tahu," ujar Syekh Abdul Rahman dengan suara berat, "Rasulullah telah mengingatkan kita tentang tanda-tanda kiamat. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, tanda-tanda kecil itu sudah terjadi." Hasan, seorang pemuda berusia 20 tahun yang rajin belajar agama, menatap gurunya dengan penuh perhatian. "Tanda-tanda kecil itu, apakah semuanya sudah muncul, Guru?" Syekh Abdul Rahman menghela napas panjang. "Lihatlah sekeliling kalian. Ilmu agama mulai hilang bukan karena kitab dibakar, tetapi karena ulama yang benar semakin sedikit. Orang-orang lebih percaya kepada mereka yang berbicara tanpa ilmu. Fitnah dan kebohongan menjadi berita sehari-hari. Dan yang paling mengerikan, dosa dilakukan terang-terangan tanpa rasa malu." Khalid, yang lebih tua dari Hasan dan memiliki jiwa yang kritis, menambahkan, "Aku melihat sendiri di pasar, banyak orang berjual beli dengan riba tanpa merasa bersalah. Bahkan ada pemuda yang membanggakan diri karena telah menipu saudaranya sendiri dalam berdagang." Syekh Abdul Rahman mengangguk. Itulah yang dikatakan Rasulullah, akan datang suatu zaman di mana manusia tidak peduli dari mana ia mendapatkan harta, apakah dari yang halal atau yang haram. H.R. Bukhari. Tiba-tiba, pintu rumah diketuk dengan keras. Seorang lelaki paruh baya dengan wajah penuh ketakutan berdiri di ambang pintu. "Syekh, aku butuh pertolonganmu." Lelaki itu bernama Abu Fadl, seorang saudagar kaya yang dikenal di kota itu. Ia masuk dengan napas tersengal. "Ada yang terjadi, Syekh. Aku melihat seorang anak membunuh ayahnya hanya karena warisan. Dunia sudah gila." Mendengar itu, Syekh Abdul Rahman memejamkan matanya. Hatinya semakin sesak. Ini adalah salah satu tanda besar yang Rasulullah kabarkan. Ketika anak-anak durhaka kepada orang tua mereka, ketika keluarga tidak lagi memiliki rasa kasih sayang. Hasan dan Khalid saling berpandangan. Dunia benar-benar berubah, dan ini baru permulaan. Di luar rumah mereka, malam semakin larut. Langit yang biasanya dipenuhi bintang terasa lebih kelam dari biasanya. Dan di kejauhan, tanpa disadari oleh manusia, bayang-bayang kehancuran mulai mendekat. Malam di kota itu semakin sunyi. Setelah Abu Fadl datang membawa kabar buruk, Syekh Abdul Rahman mengajak Hasan dan Khalid ke madrasahnya. "Kalian tahu," ucap Syekh Abdul Rahman dengan suara pelan, "dalam hadits disebutkan bahwa salah satu tanda besar sebelum kiamat adalah munculnya para pemimpin yang zalim. Mereka tidak lagi menegakkan keadilan, tetapi menindas rakyat mereka." Hasan menelan ludah. "Guru, apakah kita sedang hidup di zaman itu?" Syekh Abdul Rahman mengangguk pelan. "Lihatlah negeri ini. Penguasa bukan lagi mereka yang amanah, tetapi mereka yang haus akan kekuasaan dan harta. Keadilan dibeli, yang lemah tertindas, dan orang-orang baik justru dianggap musuh. Sementara itu, di ibu kota negeri, seorang pemimpin yang ditakuti banyak orang, Raja Malik Al-Khattab, sedang duduk di singgasananya. Ia dikelilingi oleh para penasihat yang selalu memujinya, meskipun ia dikenal kejam dan tidak peduli pada rakyat. Di luar istana, rakyat mulai gelisah. Pajak semakin tinggi, kemiskinan merajalela, dan siapapun yang berani mengkritik pemerintah akan segera ditangkap atau dibunuh. Di sudut kota, seorang pemuda bernama Ammar bin Sufyan, seorang aktivis yang memperjuangkan keadilan, berdiri di tengah kerumunan. "Wahai saudara-saudaraku, kita tidak bisa terus hidup seperti ini. Kezaliman harus dilawan." Tiba-tiba, suara kuda dan dentingan senjata terdengar. Pasukan kerajaan datang untuk menangkap siapapun yang berani berbicara melawan raja. Dengan cepat, mereka mengepung kerumunan
dan Ammar pun ditangkap. Hasan dan Khalid yang mendengar kabar ini merasa ngeri. Khalid berkata, "Dunia ini semakin kacau. Seorang alim dipenjara karena berbicara benar, sementara orang yang zalim justru semakin berkuasa." Syekh Abdul Rahman menutup matanya sejenak dan berkata, "Ingatlah sabda Rasulullah, akan datang suatu zaman kepada manusia di mana pemimpin mereka adalah orang-orang yang paling buruk di antara mereka, yang tidak memiliki kasih sayang kepada yang kecil dan tidak menghormati yang tua." H.R. Ahmad. Sementara itu, di sudut lain dunia, peperangan besar mulai pecah. Negara-negara yang dahulu kuat mulai saling berperang demi kepentingan mereka sendiri. Timur Tengah bergejolak dan banyak negeri Muslim jatuh ke tangan penguasa-penguasa lalim. Dan di langit, tanda-tanda semakin jelas. Malam itu, bintang-bintang tampak berjatuhan, dan di beberapa tempat, gempa bumi terjadi tanpa sebab yang jelas. Sebagian manusia mulai menyadari bahwa dunia yang mereka kenal tidak akan bertahan lama. Akan datang suatu zaman di mana yang benar dianggap salah dan yang salah dianggap benar. Malam yang gelap masih menyelimuti kota. Syekh Abdul Rahman, Hasan, dan Khalid duduk termenung di dalam madrasah. Berita tentang penangkapan Ammar bin Sufyan menyebar luas. Namun, itu hanya satu dari sekian banyak ketidakadilan yang terjadi. Di luar, dunia semakin kacau. Kejahatan bukan lagi sesuatu yang disembunyikan. Ia dilakukan secara terang-terangan. Zina, riba, minuman keras, dan perjudian merajalela. Orang-orang jujur dihina, sementara para pendusta dipuja. Sementara itu, di istana kerajaan, Raja Malik Al-Khattab duduk di singgasananya, dikelilingi oleh penasihat yang selalu menyenangkan hatinya. Salah satu penasihatnya berkata, "Wahai baginda, rakyat semakin gelisah. Mungkin kita perlu memberi mereka harapan palsu agar mereka tetap patuh." Raja Malik tersenyum sinis. "Berikan mereka hiburan. Biarkan mereka sibuk dengan urusan dunia, agar mereka tidak peduli pada kezaliman yang kita lakukan." Di hari-hari berikutnya, hiburan dan maksiat semakin merajalela. Festival-festival besar diadakan, sementara rakyat miskin dibiarkan kelaparan. Hasan yang menyaksikan perubahan ini berkata kepada gurunya, "Guru, ini bukan lagi zaman yang kita kenal. Aku merasa dunia sedang menuju kehancuran." Syekh Abdul Rahman menatap muridnya dengan penuh kesedihan. "Ingatlah, Rasulullah bersabda, akan datang suatu masa kepada umatku di mana yang berpegang pada agamanya seperti menggenggam bara api." H.R. Tirmidzi. Di sudut lain dunia, peperangan semakin membesar. Timur Tengah terbakar dalam konflik dan kekuatan besar dunia mulai menunjukkan taringnya. Namun satu hal yang membuat dunia semakin takut adalah munculnya seorang pemimpin yang penuh tipu daya. Dialah Dajjal, sosok yang telah lama diperingatkan dalam hadits-hadits Nabi. Meskipun ia belum menampakkan dirinya secara terang-terangan, fitnahnya sudah mulai terasa. Kekacauan dunia semakin menjadi dan banyak orang mulai kehilangan iman mereka karena tergoda oleh dunia. Malam itu, Syekh Abdul Rahman bermimpi. Ia melihat sebuah cahaya redup di tengah kegelapan, dan suara dalam mimpinya berkata, "Waktunya telah tiba. Fitnah besar akan segera datang." Ketika ia terbangun, hatinya bergetar. Hari-hari menjelang kiamat telah semakin dekat. Di malam yang sunyi, Syekh Abdul Rahman berdiri di beranda madrasahnya. Langit tampak kelam seolah menyembunyikan sesuatu yang lebih mengerikan daripada sekadar kegelapan. Khalid dan Hasan duduk di hadapannya dengan wajah penuh kecemasan. Berita tentang perang yang meluas di seluruh dunia telah sampai ke telinga mereka. Kota-kota hancur, pemimpin-pemimpin lalim semakin berkuasa, dan banyak orang kehilangan iman mereka. "Lihatlah dunia ini," ujar Syekh Abdul Rahman. Ketika kebenaran sudah tidak lagi dipegang, dan kejahatan menjadi kebiasaan, maka fitnah terbesar akan segera datang. Hasan menelan ludah. "Guru, apakah maksudmu?" "Dajjal akan segera muncul." Syekh Abdul Rahman mengangguk pelan. Fitnahnya telah lama dimulai. Orang-orang diperdaya oleh teknologi, kemewahan, dan kekuasaan.
Dunia telah tertipu dan ia akan datang sebagai penyempurna tipu daya itu. Tanda-tanda kemunculan Dajjal. Di berbagai penjuru dunia, berita aneh mulai bermunculan. Di Timur Tengah, air di danau-danau mengering tanpa sebab yang jelas. Di Eropa, cuaca berubah drastis. Musim panas berubah menjadi musim dingin dalam semalam. Di Asia, wabah penyakit misterius menyebar, tetapi hanya mereka yang menerima tanda khusus dari penguasa dunia yang diberi obat. Lalu, di suatu hari yang mencekam, sebuah peristiwa luar biasa terjadi. Langit tiba-tiba gelap, lebih pekat dari biasanya. Kemudian, di berbagai belahan dunia, muncul suara-suara aneh dari bawah tanah. Gunung-gunung bergetar, dan gempa bumi melanda kota-kota besar. Di kota Damaskus, seorang lelaki yang berambut keriting dan bermata satu mulai menampakkan diri. Ia berjalan ke arah Ka'bah, diikuti oleh ribuan pengikut yang telah siap mengabdi kepadanya. Dajjal telah tiba. Dajjal dan tipu dayanya di hadapan dunia. Dajjal tampil sebagai penyelamat. Ia membawa keajaiban yang membuat banyak orang tertarik padanya. Ia mampu menyembuhkan orang sakit seketika. Ia mampu menurunkan hujan di tanah yang kering. Ia memberikan makanan kepada yang kelaparan. Namun, ada satu syarat. Mereka harus beriman kepadanya sebagai Tuhan. Banyak orang tertipu. Mereka yang miskin dan kelaparan berbondong-bondong mengikuti Dajjal, berharap mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Namun, bagi mereka yang memiliki iman kuat, mereka tahu bahwa ini adalah ujian. Di Mekah dan Madinah, dua kota suci ini tetap terlindungi. Dajjal tidak bisa memasukinya, namun di luar sana dunia semakin hancur. Khalid dan Hasan bersama Syekh Abdul Rahman memutuskan untuk menghindari kota-kota besar. Mereka menuju ke pegunungan, bersembunyi bersama sekelompok kecil orang yang masih mempertahankan iman mereka. Hasan menggenggam tangannya erat. "Guru, bagaimana kita bisa bertahan?" Syekh Abdul Rahman tersenyum lemah. "Rasulullah telah mengajarkan kita untuk membaca surah Al-Kahfi, dan ingatlah, pertolongan Allah pasti datang." Namun di tempat lain, seseorang yang telah lama dinantikan sedang bersiap. Ia adalah Imam Mahdi, pemimpin yang akan melawan kezaliman. Dunia sedang menuju perang terakhir. Langit masih kelam. Dunia semakin terjerumus ke dalam kegelapan. Dajjal kini telah menguasai sebagian besar bumi. Dengan tipu dayanya, ia menundukkan raja-raja, merusak negeri-negeri, dan menyesatkan manusia dengan ilusi kekuatan dan keabadian. Kota-kota yang dahulu megah kini menjadi pusat penyembahan kepada Dajjal. Namun tidak semua manusia tunduk. Di tempat-tempat tersembunyi masih ada kelompok kecil yang bertahan dalam iman mereka, menunggu pertolongan Allah. Salah satunya adalah Imam Mahdi. Munculnya Imam Mahdi di kota Mekah di suatu malam yang penuh ketegangan. Seorang lelaki keturunan Nabi Muhammad duduk dalam doa yang khusyuk. Namanya Muhammad bin Abdullah, seorang pemuda yang tidak menyangka bahwa takdir besar menantinya. Orang-orang beriman mulai berkumpul di sekelilingnya. Mereka berkata, "Engkaulah orang yang dijanjikan dalam hadits Rasulullah. Engkaulah Imam Mahdi." Imam Mahdi awalnya menolak, merasa dirinya bukan orang yang layak. Namun tanda-tanda semakin jelas. Ia melihat bagaimana dunia telah dikuasai oleh kezaliman dan hati kecilnya tahu bahwa ia tidak bisa diam. Di depan Ka'bah, para ulama dan orang-orang beriman membaiatnya sebagai pemimpin. Dari sanalah perjuangan terakhir dimulai. Pasukan Imam Mahdi versus pasukan Dajjal Imam Mahdi mulai mengumpulkan pasukan dari seluruh dunia Islam. Mereka datang dari berbagai negeri, bersatu di bawah panji-panji tauhid. Sementara itu, Dajjal semakin menggila. Dengan bantuan pasukan setianya, ia mengobarkan perang melawan siapapun yang menolak tunduk kepadanya. Dunia pun terbagi menjadi dua kubu. Pasukan kebenaran dipimpin oleh Imam Mahdi. Pasukan kegelapan yang setia kepada Dajjal. Perang besar pun pecah. Di gurun yang luas, di padang pasir yang panas, pasukan Imam Mahdi bertempur mati-matian melawan pasukan Dajjal. Kota-kota hancur, gunung-gunung runtuh, dan bumi terasa bergetar. Namun, kekuatan Dajjal terlalu besar. Setiap kali pasukan Imam Mahdi berhasil menang di satu tempat, Dajjal muncul di tempat lain dengan pasukan baru. Imam Mahdi dan pengikutnya mulai terdesak.
Namun, ketika dunia berada di ambang kehancuran, sebuah peristiwa luar biasa terjadi. Langit terbuka, dan seorang lelaki turun dari langit diiringi oleh para malaikat. Ia adalah Nabi Isa Al-Masih, sang penyelamat yang telah lama dinantikan. Perang besar masih berkecamuk. Pasukan Imam Mahdi bertahan dengan gagah berani, tetapi kekuatan Dajjal semakin besar. Dengan ilmu sihirnya, ia menciptakan ilusi yang membuat banyak orang takjub dan menyerah padanya. Namun, di tengah kegelapan itu, sebuah cahaya turun dari langit. Di Masjid Umayyah, Damaskus, ketika waktu subuh tiba, para pasukan Imam Mahdi yang tersisa berkumpul untuk sholat. Imam Mahdi sendiri berdiri di syaf terdepan, bersiap untuk menjadi imam. Tiba-tiba, langit berubah. Di antara awan-awan yang membelah, seorang lelaki turun dari langit, diiringi oleh dua malaikat di sisi kanan dan kirinya. Ia mengenakan jubah putih dan rambutnya meneteskan air seperti embun pagi. Dialah Nabi Isa Al-Masih yang telah lama dinantikan untuk membunuh Dajjal. Orang-orang yang melihatnya terperangah, sebagian menangis haru, sementara yang lain bersujud dalam syukur. Imam Mahdi hendak mempersilakan Nabi Isa untuk menjadi imam solat, tetapi Nabi Isa menolak dengan lembut. Engkau adalah pemimpin umat ini, maka solatlah kalian dan aku akan solat bersama kalian, kata Nabi Isa. Setelah solat subuh selesai, Nabi Isa berbalik menghadap pasukan Imam Mahdi. Bersiaplah, hari ini kita akan mengakhiri kezaliman yang telah menguasai dunia. Dajjal dan akhirnya di luar Damaskus, Dajjal sedang bersiap untuk serangan terakhirnya. Ia mendengar kabar bahwa seorang lelaki yang turun dari langit kini telah bergabung dengan musuh-musuhnya. Namun, ketika Dajjal melihat Nabi Isa dari kejauhan, ia mulai gemetar ketakutan. Aku tidak bisa mengalahkannya, gumam Dajjal dalam hati. Ia mencoba melarikan diri, tetapi Nabi Isa mengejarnya. Di suatu tempat bernama Lud, sekarang Lod, Israel, Nabi Isa berhasil menghadang Dajjal. Dengan sekali tebasan, Nabi Isa membunuh Dajjal dengan tombaknya. Dajjal menjerit keras, dan dengan kematiannya, seluruh tipu dayanya runtuh. Orang-orang yang dahulu tertipu oleh ilusi Dajjal tiba-tiba tersadar. Pasukan Imam Mahdi bersorak, sementara pasukan Dajjal tercerai-berai. Dunia akhirnya bebas dari penipuan terbesar sepanjang sejarah. Namun meskipun Dajjal telah mati, perjalanan dunia belum berakhir. Karena setelah ini, fitnah yang lebih besar akan datang. Ya'juj dan Ma'juj. Setelah kematian Dajjal, dunia mulai mengalami pemulihan. Imam Mahdi dan Nabi Isa memimpin umat manusia menuju era keadilan dan kedamaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang yang sebelumnya tersesat kini kembali ke jalan Allah. Perdagangan riba dihentikan, hukum Islam ditegakkan, dan dunia kembali berlimpah berkah. Namun, ini hanyalah ketenangan sebelum badai besar. Karena di balik gunung-gunung yang tinggi, di tempat yang telah lama terlupakan, sebuah kekuatan mengerikan bersiap untuk dilepaskan. Mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj. Tanda-tanda munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Suatu hari, Nabi Isa berdiri di hadapan pengikutnya, memberikan nasihat tentang masa depan. Namun, tiba-tiba seseorang datang dengan wajah penuh ketakutan. Wahai Rasul Allah, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Semua orang terdiam. Tembok yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj telah runtuh. Mata Nabi Isa menyipit. Ia sudah mengetahui bahwa ini adalah bagian dari ketetapan Allah. Tembok yang dahulu dibangun oleh Zulkarnain, seorang raja bijaksana yang disebut dalam Al-Quran, telah bertahan selama ribuan tahun, menjaga dunia dari kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, kini tembok itu tidak lagi menghalangi mereka. Dan dari balik gunung-gunung yang jauh, Ya'juj dan Ma'juj mulai keluar dengan jumlah yang luar biasa banyaknya. Mereka bagaikan gelombang air bah, menutupi tanah dan langit dengan kecepatan yang menakutkan. Ya'juj dan Ma'juj menghancurkan dunia. Ketika Ya'juj dan Ma'juj mulai menyebar ke seluruh dunia, kehancuran tidak dapat dihindari. Mereka merusak tanah pertanian, memakan habis segala tanaman hingga bumi menjadi tandus. Mereka menyerang manusia tanpa ampun, membantai siapapun yang mereka temui. Mereka meminum habis seluruh air di danau-danau besar, sehingga sungai dan sumber air mengering.
Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Pasukan manusia yang tersisa mencoba melawan, tetapi jumlah Ya'juj dan Ma'juj terlalu banyak. Dalam hitungan hari, kota-kota besar yang dahulu megah berubah menjadi reruntuhan. Nabi Isa dan para pengikutnya yang masih bertahan akhirnya mengambil keputusan penting. Mereka harus mengungsi ke gunung-gunung yang tinggi, meninggalkan kota-kota dan desa-desa yang telah hancur. Di tempat persembunyian mereka, para pengikut Nabi Isa mulai merasa putus asa. Bagaimana kita bisa melawan makhluk ini? Mereka terlalu banyak, mereka terlalu kuat. Namun, Nabi Isa tetap tenang. Kita tidak akan melawan mereka dengan pedang. Kita akan meminta pertolongan Allah. Kematian Ya'juj dan Ma'juj dalam kesunyian malam, Nabi Isa berdoa dengan penuh harap dan Allah mengabulkan doanya. Tiba-tiba, sesuatu yang tidak pernah diduga terjadi. Allah mengirimkan wabah misterius, sejenis penyakit yang menyebar dengan cepat di antara pasukan Ya'juj dan Ma'juj. Satu persatu, makhluk-makhluk raksasa itu mulai tumbang. Tubuh mereka membusuk di tempat mereka berdiri, hingga dalam waktu singkat, seluruh bangsa Ya'juj dan Ma'juj mati berserakan di muka bumi. Namun, meskipun mereka telah mati, tubuh mereka yang begitu banyak memenuhi seluruh permukaan bumi hingga bau busuk menyebar ke seluruh penjuru. Lagi-lagi, Nabi Isa berdoa kepada Allah. Allah pun mengirimkan burung-burung raksasa yang membawa mayat-mayat Ya'juj dan Ma'juj dan membuangnya ke lautan. Bumi akhirnya bersih kembali, dan umat manusia pun selamat dari kehancuran terbesar yang pernah ada. Namun, dunia belum sepenuhnya pulih, karena tanda-tanda kiamat masih berlanjut. Dan kematian Nabi Isa akan menjadi awal dari kehancuran yang sebenarnya. Dunia kembali damai setelah kehancuran Ya'juj dan Ma'juj. Bumi yang sebelumnya tandus kini dipenuhi tumbuhan hijau. Hewan-hewan yang hampir punah mulai kembali muncul. Hujan turun dengan lembut, membawa kesuburan ke seluruh negeri. Di masa ini, Nabi Isa memerintah dunia dengan keadilan dan kebijaksanaan. Ia tidak membawa syariat baru, tetapi menegakkan ajaran Islam sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad. Umat manusia hidup dalam kebahagiaan, tanpa peperangan, tanpa kezaliman. Orang-orang kembali beribadah dengan khusyuk, dan dunia menjadi seperti surga kecil di bumi. Namun, Nabi Isa tahu bahwa waktunya di dunia sudah hampir habis. Suatu hari, ia mengumpulkan para pengikutnya dan berkata, "Aku telah menjalankan tugas yang diberikan Allah kepadaku. Kini saatnya aku kembali kepadanya." Dan sebagaimana manusia biasa, Nabi Isa pun wafat. Kesedihan menyelimuti seluruh dunia. Para pengikutnya menangis, tetapi mereka tahu bahwa ini adalah bagian dari takdir. Mereka menguburkan jasad Nabi Isa dengan penuh kehormatan. Namun, setelah kematian Nabi Isa, umat manusia mulai kembali berubah. Perlahan-lahan, keimanan mereka melemah. Satu persatu, mereka mulai kembali kepada kebiasaan buruk mereka. Kejujuran digantikan dengan kebohongan. Keadilan berubah menjadi kezaliman. Dan orang-orang mulai melupakan ajaran Islam. Ketika dunia semakin gelap, tanda kiamat berikutnya pun terjadi. Angin lembut yang mengambil nyawa orang beriman. Suatu pagi, sebuah angin yang sangat lembut bertiup dari arah Yaman. Angin ini tidak terasa dingin ataupun panas, tetapi siapapun yang menghirupnya akan langsung merasa mengantuk. Angin ini bukan angin biasa. Ia adalah utusan Allah untuk mengambil nyawa semua orang beriman. Mereka yang masih memiliki iman dalam hatinya, tanpa terasa tertidur dengan tenang. Dan dalam tidur itu, ruh mereka diambil oleh Allah. Satu persatu seluruh orang beriman pun wafat. Dalam waktu singkat, tidak ada lagi seorang pun di muka bumi yang masih beriman kepada Allah. Yang tersisa hanyalah manusia-manusia yang paling jahat dan paling zalim. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal kebaikan. Mereka adalah generasi terakhir umat manusia yang tidak lagi tahu siapa itu Allah, siapa itu Rasulullah, dan apa itu Islam. Di dunia yang telah ditinggalkan oleh orang-orang beriman, tanda kiamat terakhir pun mulai muncul. Dunia kini berbeda. Tidak ada lagi suara azan yang berkumandang. Tidak ada lagi orang yang sujud dalam salat. Tidak ada lagi orang yang membaca Al-Quran.
Yang tersisa di muka bumi hanyalah manusia-manusia yang penuh dengan keburukan. Mereka hidup tanpa aturan, tanpa iman, dan tanpa petunjuk. Di tengah kekacauan itu, tanda kiamat besar berikutnya pun terjadi. Suatu malam, langit tampak gelap seperti biasa. Bintang-bintang masih bertaburan di angkasa. Manusia masih tenggelam dalam kesibukan duniawi mereka. Namun, ketika fajar mulai menyingsing, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya membuat seluruh dunia gempar. Matahari terbit dari barat. Orang-orang yang masih hidup terkejut. Mereka keluar dari rumah mereka, menatap langit dengan ketakutan. Apa yang terjadi? Kenapa matahari muncul dari arah yang salah? Seluruh dunia melihat fenomena ini. Ilmuwan, pemimpin, dan rakyat jelata. Semuanya menyaksikan keajaiban yang menakutkan ini. Namun, bagi mereka yang pernah mendengar ajaran Islam, mereka tahu bahwa ini adalah tanda besar kiamat. Tidak ada lagi pintu taubat. Ya, sejak saat itu, taubat tidak lagi diterima oleh Allah. Mereka yang ingin kembali kepada Allah sudah terlambat. Sekalipun mereka menangis dan berdoa, Allah tidak akan mengampuni mereka lagi. Matahari tetap berada di barat selama 3 hari sebelum akhirnya kembali ke jalurnya semula. Namun, dunia sudah tidak sama lagi. Bencana demi bencana mulai datang tanpa henti. Gunung-gunung meletus, gempa bumi mengguncang seluruh negeri, lautan meluap, menenggelamkan kota-kota besar. Dan tanda terakhir pun muncul. Munculnya dukhan, kabut hitam yang menyelimuti dunia. Setelah matahari terbit dari barat, langit mulai berubah. Tiba-tiba dari ufuk timur muncul sebuah kabut hitam pekat yang bergerak perlahan ke seluruh dunia. Ini adalah dukhan, kabut besar yang disebut dalam Al-Quran sebagai salah satu tanda kiamat. Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Kabut ini menyelimuti seluruh dunia. Mereka yang menghirupnya langsung merasa sesak napas. Mata mereka terasa panas dan pedih. Mereka tersiksa dalam kesakitan, tetapi tidak bisa mati. Dukhan ini bertahan selama 40 hari, membawa penderitaan yang luar biasa bagi seluruh manusia. Dunia semakin kacau. Namun, ini belum akhir dari segalanya, karena setelah ini, bumi akan diguncang oleh tiupan sangkakala pertama. Dunia masih tercekik dalam kabut hitam dukhan. Manusia tersiksa dalam penderitaan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Mereka berjalan sempoyongan, mencari udara segar, tetapi tidak ada tempat untuk lari. Lautan telah meluap, menenggelamkan kota-kota besar. Gunung-gunung telah runtuh, meninggalkan daratan yang hancur berantakan. Langit tampak merah seolah menyala oleh api. Manusia yang tersisa adalah orang-orang yang paling buruk akhlaknya. Mereka hidup seperti binatang, tanpa aturan, tanpa kebaikan. Pembunuhan, perampokan, dan kejahatan merajalela. Mereka tidak menyadari bahwa tanda terakhir telah mendekat. Di suatu malam yang mencekam, langit tiba-tiba berubah. Bintang-bintang mulai berjatuhan. Awan-awan menggulung dengan cepat. Bumi bergetar semakin kuat. Di tengah kegelapan itu, terdengar suara yang belum pernah terdengar sebelumnya. Sebuah suara yang sangat keras, menusuk hingga ke jiwa. Itulah suara sangkakala pertama. Tiupan sangkakala pertama. Kehancuran dimulai malaikat Israfil yang telah menunggu sejak awal penciptaan dunia akhirnya mendapat perintah dari Allah. Ia meniup sangkakalanya dan pada saat itu seluruh alam semesta bergetar hebat. Langit yang luas mulai terbelah. Bintang-bintang berjatuhan seperti hujan api. Matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Di bumi kehancuran terjadi di mana-mana. Gunung-gunung hancur menjadi debu. Samudra meluap dan menyapu seluruh daratan. Bumi berguncang begitu dahsyat hingga tidak ada satu pun bangunan yang tersisa. Manusia berlarian dalam ketakutan. Mereka menangis, mereka berteriak, tetapi tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Ini adalah akhir. Ini adalah akhir. Namun, rasa takut mereka hanya berlangsung sesaat. Karena satu persatu, mereka mati seketika. Tidak ada satupun makhluk yang bisa bertahan. Seluruh manusia, jin, dan makhluk hidup lainnya, semuanya mati. Bumi kini sunyi.
Tidak ada suara, tidak ada kehidupan, hanya kehancuran yang tersisa, dan langit pun mulai menggulung seperti lembaran kitab yang dilipat. Semua yang pernah ada telah berakhir. Namun, ini bukanlah akhir segalanya. Karena setelah ini akan ada kebangkitan. Setelah kehancuran total, sangkakala kedua akan ditiup dan semua manusia akan dibangkitkan kembali untuk menghadapi hari pengadilan. Setelah kehancuran total yang disebabkan oleh tiupan sangkakala pertama, dunia telah menjadi tempat yang sunyi dan gelap. Seluruh alam semesta telah hancur. Bumi yang dulunya dipenuhi oleh kehidupan, kini menjadi lautan kehancuran yang luas dan kosong. Gunung-gunung yang dulu megah telah hancur menjadi debu, lautan mengering, dan langit terbuka dengan kehampaan yang mengerikan. Namun, di tengah kegelapan ini, satu peristiwa besar yang telah ditentukan oleh Allah sedang menunggu untuk terjadi. Tiupan sangkakala kedua, kebangkitan semua makhluk malaikat Israfil kembali memegang sangkakala dengan penuh perintah Allah. Dan kali ini, ia akan meniup tiupan yang kedua. Pada tiupan kedua ini, seluruh makhluk yang pernah ada di dunia akan dibangkitkan kembali. Setiap jiwa yang pernah hidup dan mati akan dikumpulkan kembali di hadapan Allah untuk hari pembalasan. Saat sangkakala kedua ditiup, seluruh dunia kembali mengguncang. Ini adalah kebangkitan yang pertama kali dalam sejarah alam semesta. Kubur-kubur terbuka, dan orang-orang yang telah mati selama ribuan tahun bangkit dari kematian. Manusia, jin, dan semua makhluk hidup yang pernah ada kini berdiri kembali dalam keadaan yang tidak bisa digambarkan. Mereka tampak bingung dengan apa yang terjadi, tetapi mereka tahu bahwa ini adalah hari kiamat. Kehidupan baru yang suram. Orang-orang yang telah dibangkitkan kembali merasakan rasa haus dan lapar yang luar biasa. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan, karena segala yang mereka miliki di dunia telah hilang, bahkan tubuh mereka terasa lemah dan rapuh. Mereka berdiri tanpa bisa bergerak, hanya menunggu keputusan akhir dari Allah. Seluruh dunia kembali sunyi, kecuali suara langkah kaki yang terdengar dari setiap arah. Semua makhluk hidup yang telah dibangkitkan berjalan menuju padang mahsyar, tempat perhitungan amal mereka dimulai. Padang mahsyar, tempat pengadilan terakhir. Di padang mahsyar, semua manusia dan jin akan dihimpun. Tempat ini luas dan kosong, penuh dengan rasa takut yang menghancurkan. Tidak ada yang bisa bersembunyi, tidak ada yang bisa lari, dan tidak ada yang bisa berdalih. Allah akan menilai setiap amal perbuatan yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Tidak ada yang luput dari perhatiannya. Setiap amal baik dan buruk, sekecil apapun, akan dihitung dengan adil. Orang-orang yang mendustakan Allah dan tidak beriman akan dipertanggungjawabkan atas setiap dosa yang telah mereka perbuat. Sedangkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh akan mendapat balasan dari Allah yang Maha Pengasih. Selama perjalanan ini, malaikat-malaikat Allah akan hadir, mencatat segala perbuatan, dan membawa catatan amal setiap orang. Tidak ada yang bisa mengelak dari perhitungan ini. Kehidupan setelah pengadilan, keputusan abadi. Setelah semua amal dihitung, keputusan akan dijatuhkan. Bagi mereka yang kebaikannya lebih banyak, Allah akan memberi mereka tempat yang penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan, yaitu surga. Bagi mereka yang keburukannya lebih banyak, mereka akan diazab di neraka yang tidak terbayangkan siksaan dan pedihnya. Namun ada satu kelompok yang akan merasakan rahmat Allah yang besar, yakni mereka yang sebelumnya terjatuh dalam dosa-dosa besar. Tetapi akhirnya, Allah mengampuni mereka dengan kasih-Nya yang tak terbatas. Pada akhirnya, setiap jiwa akan mendapatkan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Dan tidak ada seorang pun yang akan dolim, dizalimi. Kiamat yang menyisakan keabadian. Setelah keputusan ini, hari kiamat benar-benar berakhir dan dunia ini akan menjadi sebuah kenangan. Segala yang ada di dunia ini yang pernah menjadi kebanggaan akan hancur dan tidak lagi ada. Namun, kehidupan yang kekal akan dimulai. Surga, tempat kebahagiaan abadi bagi orang-orang yang beriman, penuh dengan kenikmatan yang tak terhingga.
neraka, tempat azab yang tiada henti bagi mereka yang mendustakan dan tidak beriman, penuh dengan siksaan yang tidak terperi, dan dunia yang kita kenal ini, dengan segala keindahan dan keburukannya, akan menjadi sejarah yang tinggal kenangan. Semua itu akan digantikan dengan kehidupan yang kekal, yang tidak akan berakhir. Kisah ini berakhir pada kehidupan abadi, di hadapan Allah yang Maha Perkasa. Setiap peristiwa yang terjadi adalah bagian dari takdirnya yang sempurna. Kini, umat manusia dihadapkan pada kenyataan bahwa hanya amal yang baik dan keimanan yang tulus yang akan menyelamatkan mereka dari kehancuran. Dengan demikian, segala yang terjadi di dunia ini hanyalah sebuah ujian dan setiap umat harus bertanggung jawab atas pilihan yang mereka buat. Kisah ini mengingatkan kita semua akan pentingnya hidup dengan keimanan dan amal yang saleh, agar kita dapat menghadapi kiamat dengan hati yang tenang, menuju kehidupan yang abadi.